Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Mau kalian berada di negara manapun, pasti sempet denger kehebohan challenge ice cream di TikTok kan? Soalnya, hampir semua produsen es krim pada berjaga-jaga sama produknya, karena kalau enggak bisa berujung dibuang atau bikin sakit orang lain tuh. Penasaran gak sih sama challenge apa saja yang aneh? So, let's check this out. Nomor 10. Berendam di lumpur. Ngelihat orang ngemis di jalan aja rasanya sudah kasihan gitu ya teman-teman. Tapi semenjak TikTok mulai menjamur, sudah banyak nih perdebatan yang muncul terkait fenomena ngemis online tersebut teman-teman. Ibaratnya, daripada nggak makan, mending ngemis online aja kan? Nah, tren di TikTok kali ini cukup mengkhawatirkan sih kalau menurut gue. Karena ada orang yang suka nge-live sambil berendam di lumpur coba. Bahkan anak-anak pun juga ikutan tuh. Mereka nggak peduli sama kesehatan karena yang ada di pikirannya bakal dapat banyak duit kali ya buat makan. Contohnya aja ada nenek layar sari nih di NTB yang mengaku ikutan aksi mandi lumpur di kolam berukuran 1,5 meter kali 1 meter ini dan selama 2 jam bisa menghasilkan jutaan rupiah. Bahkan dia sendiri mengaku nggak mau kerja nyangkul sawah lagi karena cuma dengan mandi doang nih sambil divideoin bisa dapat duit. Anehnya, walaupun fenomena ini sudah menjamur di Indonesia dan suka kasihan ngelihat nenek-nenek disuruh mandi lumpur sampai bergetar, tapi kok masih banyak ya orang di luar sana yang suka ngasih gift gitu teman-teman. Polisi pun kabarnya juga nggak bisa bertindak apa-apa karena nggak ada unsur paksaan sama sekali. Bahaya deh ini. Dan kalau satu generasi pada kayak begitu semua nih, nggak mau kerja guys istilahnya, serta lebih memilih buat ngemis doang, bisa pincang kan tuh negara kita nantinya. Nomor 9. Blackout Challenge. Sebelum dibuat terkenal kembali di TikTok, sebenarnya challenge ini tuh sudah ada guys dan dimainin sama banyak orang. Tren ini tuh guys terkenal karena bikin orang nahan nafas sampai pingsan menggunakan barang-barang seperti kalung hewan, ikat pinggang, ataupun tali biasa doang. Mereka pada ikutan karena pengen ngerasain adrenalin pas oksigen mulai ngisi badan kalian lagi. Aneh banget kan? Orang mah harusnya bersyukur bisa nafas dengan mudah setiap harinya. Ini malah ikutan challenge-nya yang susah nafas dan sampai pingsan segala. Padahal kalau otak kita nih kekurangan oksigen guys lebih dari 3 menit, maka bisa bikin kerusakan. Dan kalau otak kekurangan oksigen selama lebih dari 5 menit, bisa berujung kematian tuh teman-teman. Selama beberapa waktu, tren dengan hashtag Blackout Challenge ini sering lewat di FYP TikTok. Namun, katanya nggak diketahui sama aplikasi tersebut. Apa mungkin dia pikir Blackout Challenge tuh kayak semacam mati lampu gitu kali ya guys? Nah, challenge ini pun baru mulai dapat perhatian pas gadis berusia di bawah 10 tahun meninggal, sehingga aplikasi TikTok mulai bikin kebijakan sama pakai teknologi baru untuk nge-ban anak di bawah umur 13 tahun. Beruntungnya sih, TikTok telah menghapus konten yang melanggar kebijakan-kebijakannya ini. Tapi di luar sana banyak orang tua yang pengen nge-ban aplikasinya ini saja karena dianggap nyebarin challenge-challenge aneh yang bisa diikutin orang-orang. Ya awalnya sih mungkin sekedar ikut-ikutan doang tuh guys buat nyari sensasi, tapi konsekuensi sama resikonya itu jauh lebih besar kan? Nomor 8. Lompat depan truk. Tren yang muncul di tahun 2021 sampai 2022 ini sempat bikin polisi Indonesia pada geleng-geleng kepala semua tuh. Soalnya tren berhashtag Angel of Death ngebuat orang-orang pada lompat di depan mobil ataupun truk gede yang lagi melaju dengan sangat kencang guys, cuma buat menguji apakah mobilnya itu akan berhenti demi mereka atau tidak. Aneh kan? Masalahnya semua supir nih pasti langsung pada nginjak remnya lah. Nah, tapi perkara jarak, muatan, atau sempat atau enggaknya menghindar, aspek-aspek tersebut tuh yang menunjukkan bahwa ini bukan cuma sekedar tantangan, tapi kayak semacam ajakan buat bunuh diri gak sih? Truk-truk yang berat dan juga besar itu guys gak bisa berhenti dengan mendadak kan? Nah, kalau mereka salah perhitungan sedikit aja, akibatnya bisa fatal loh. Sayangnya, tren ini beneran dilakuin sama anak-anak di Indonesia tuh, dimana ada korban jiwa di area Karawaci, Tangerang, yang untungnya sih pas sopirnya nggak dijadikan sebagai tersangka.
Bahkan ada kasus di Pamulang yang korbannya sampai terlindas di jalan juga loh. Cuma menurut gue, meskipun pas supirnya dipulangkan dan juga dibebaskan dari segala tuduhan, tapi perasaan bersalahnya pasti tetap akan ada ya. Ya gara-gara challenge konyol dan pick me kayak begini, akhirnya masyarakat di luar negeri pun mulai pada sadar tuh sama tren dari Indonesia dan menghimbau anak-anak di negaranya untuk gak berperilaku sama kayak mereka. Soalnya namanya anak-anak kan gampang banget latah dan juga ikut-ikutan ya. Dan sekedar pesan dari pas supir truk ini nih guys. If you trying to impress people by doing this, you impressing the wrong people. Don't do this challenge. It's not worth it. Most of us won't stop. We won't swerve. Like I said, you'll just become the next pavement painting. Okay? So keep that in mind when you're trying to do this challenge. This is not hate. This is not bullying. These are facts. Okay? Don't do this challenge. I promise you, it won't end well for you. Sebelum ikutan tren itu, coba pikirin baik-baik ya guys. Bahaya soalnya. Nomor 7. Face wax. Sebenarnya nggak ada yang salah sih guys kalau kalian tuh mau punya wajah mulus tanpa rambut. Apalagi terkadang bulu hidung yang keluar-keluar bisa bikin kalian nggak nyaman kan? Namun, challenge dengan hashtag Face Wax Challenge ini kayaknya agak keterlaluan deh. Masa nge-waxnya diolesin full ke satu muka sampai ke bagian mata juga coba? Duh, kebayang gak sih seberapa sakitnya tuh pas bagian kena cabut bulu mata? Ih, bahkan dilansir dari situsnya Daily Mail, sebenarnya dokter tuh sudah ngasih himbauan tentang challenge ini gak masuk akal setelah ngelihat banyak video viral di platformnya TikTok. Nah, menurut dokter Emma Wedgworth, tren ini bukannya bikin cakep ya, tapi malah ngebuat kulit kalian rusak loh. Dengan nuangin lilin panas ke permukaan kulit, sebenarnya juga bikin nambah kemungkinan adanya resiko luka bakar guys. Padahal mah ada banyak cara lain tuh yang bisa dilakuin kalau cuma pengen gak berbulu doang. Mending pergi ke dokter muka yang bener-bener saja deh, yang bayar mahal aja karena suka gak cocok. Apalagi yang model kayak begini kan. Nomor 6. Ice Cream Challenge. Sekilas ngelihat nama dan juga hashtag Ice Cream Challenge ini, orang awam mungkin mikirnya cuma tantangan buat makan es krim sambil divideoin kan? Padahal kalian tuh bakal dibuat kaget setelah tahu challenge aslinya kayak begini nih. Jadi gini ceritanya teman-teman. Ada satu pasangan lagi jalan-jalan di supermarket. Mereka berhenti di bagian es krim dan tiba-tiba dia ngambil satu kotak Bluebell ice cream kayak begitu tuh. Si cewek ngebuka tutupnya, terus ngejilat bagian atasnya coba. Nah, nggak cukup sampai di situ, dia malah ketawa-ketawa dan naruh es krimnya kembali seolah-olah nggak ada yang terjadi. Jorok banget kan? Tapi yang lebih parah, pacarnya ini malah ngerekam kejadian tersebut dan nge-upload guys videonya ke sosial media. Hasilnya, video itu langsung viral dan ngedapetin lebih dari 12 juta views hanya dalam waktu 1 minggu saja. Ya fun fact nih teman-teman, banyak packaging es krim box yang sebenarnya tuh nggak ditutup pakai plastik lagi ya, sehingga bisa langsung dibuka. Tapi meskipun packagingnya begitu, bukan berarti jadi undangan buat main jilat seenaknya dong ya. Pihak supermarket pun jadi bingung karena mereka tuh nggak tahu es krim mana nih yang sudah dijilat, sehingga mereka tuh harus ngeganti semua es krim di sana dan harus dibuang teman-teman. Nah, Bluebell sendiri yang merupakan perusahaan es krimnya tadi bener-bener murka deh dan minta polisi buat menangkap wanita itu serta ngasih hukuman yang setimpal juga. Dia diancam dengan dakwaan food tampering yang bisa bikin dirinya tuh kena hukuman penjara sampai 20 tahun loh. Tapi yang bikin gua geleng-geleng kepala, malah ada orang nih guys yang ngikut-ngikutin aksinya ini. Kebayangkan seberapa nggak higienis dan juga konyolnya challenge ini? Nomor 5. Menari di kuburan. Tempat yang ditakutin sama banyak orang karena identik sama hantu, mendadak malah sempat rame tuh gara-gara hashtag Dancing on Graves di TikTok tersebut. Jadi para pengejar likes dan juga viewers ini guys rela datang ke kuburan cuma buat joget-joget sambil nginjek batu ataupun rumputnya orang lain. Seriusan deh, ini gimana bisa deh mereka mikir idenya bagus ya?
Kebayang nggak kalian nih lagi di pemakaman, lagi sedih-sedih lah ibaratnya karena kehilangan orang tercinta. Tiba-tiba ada remaja yang joget pargoy di atas kuburan. Gila kan? Dan faktanya nggak cuma remaja, banyak orang dewasa yang juga ikutan. Meskipun nggak ada yang tahu tren ini dimulai sama siapa, tapi fenomena ini faktanya sempet rame banget tuh, sehingga TikTok pun segera menghapus satu persatu videonya. Saran dari gue sih, kalau mau viral, mending jangan begitu-gitu amat ya guys. Nomor 4. Prank selingkuh. Tren prank yang muncul di tahun 2021 ini bukan cuma nyebelin, tapi juga bisa bikin hubungan retak dan bahkan hancur tuh teman-teman. Ya menurut gue sih nggak ada orang deh yang patut diselingkuhin ataupun dibuat bercanda selingkuh kayak begini ya. Karena ujung-ujungnya bisa bikin trauma seumur hidup guys. I didn't know you was home. I didn't know you was home. It's just a friend. It's just a friend. Mate, what the hell? Nah, orang-orang yang ngelakuin ini kabarnya penasaran dengan reaksi dari pacar mereka. Sayangnya tapi tuh, gak semua video berakhir dengan damai. Ada juga tuh guys video di mana pacar yang di prank langsung mau pukul coba. Bahkan nih ada yang ngeluarin benda tajam kayak senjata gini. Nah kalau teman-teman gak mau dipecat pacar kalian, mending gak usah ikut-ikutan ya. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? I didn't know you was home. Oh my god, it's just my phone. 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 Nomor 3. Rapihin gigi. Dari sekian banyak tren, salah satu yang bikin kepala sama dompet kalian tuh pusing bersamaan, bisa dibilang ini nih, challenge dengan hashtag feeling teeth kali ini nih guys. Bayangin deh teman-teman, ada orang yang pakai kikir kuku buat ngerapin giginya sendiri. Aneh banget kan? Duh, setelah tren yang dimulai oleh remaja bernama Mia Dio pada bulan Juni tahun 2020 lalu ini mulai viral di mana-mana dan videonya pun ditonton 436.000 kali, para dokter gigi tuh katanya langsung murka guys, sama meminta orang-orang buat berhenti bikin yang sama. Soalnya seperti yang kalian bisa tebak, gak lama setelah pada ngikir giginya, mereka mulai ngerasain masalah gigi tuh yang bikin dia kapok. Apalagi gigi kan bukan kuku yang bisa tumbuh kembali ya guys. Masalahnya nih kalau sudah sensitif, gigi manusia tuh bisa jadi berlubang dan ujung-ujungnya hancur loh. Gak sedikit tuh yang telah ngelakuin challenge-nya berujung merasa sakit, dimana bahkan ada orang yang perlu minum obat pereda sakit setiap 2 jam sekali. Emang bener sih, kalau nyari saran kesehatan, mending pergi ke dokter langsung aja daripada nyari di TikTok kan? Apalagi kalau bukan dari dokternya langsung tuh guys, bahaya. Trigger warning. Guys, it's literally working. Wait, let me give myself some vampire teeth now. Nomor 2. Hot Water Challenge. Beberapa tahun lalu memang sempat ada kan challenge ice bucket, di mana orang tuh nyiram air dingin buat ningkatin kesadaran masyarakat sama penyakit ALS gitu guys. Tapi kali ini ada tren tuh yang nggak perlu kalian ikuti ya, yaitu Hot Water Challenge. Bayangin deh, nuangin 1 ember atau panci berisi air mendidih ke badan kalian. Hey, my name is Sean Sauce, and here's the boiling water challenge. Spray it! Kira-kira bakal dapat apa coba? Yang ada ujung-ujungnya cuma dibawa ke rumah sakit karena kulitnya kebakar serta rusak semua kan? Nah, dilansir dari situs The Sun, ada remaja bernama Nicholas Conrad yang ikut-ikutan challenge beginian dan menderita luka bakar tingkat pertama sama kedua di lehernya. Untungnya, si Nicholas ini belum menderita kayak remaja yang itu ya guys.
Katanya sih, teman-teman dia tuh nuangin air panas mendidih coba ke mukanya pas dia lagi tidur. Buset nggak tuh? Itu beneran teman apa gimana dah? Mending nggak usah ikut-ikutan ya guys. Lebih baik dibilang cupu tapi sehat deh daripada harus melakukan hal bodoh yang bisa bikin kalian sesali seumur hidup kan? Nomor 1. Makan hati ayam mentah. Mereka yang makan, tapi gua yang ikut mual deh. Padahal makan hati ayam mentah bisa bikin kalian tuh juga sakit loh guys. Soalnya daging ayam mentah itu kan mengandung bakteri yang bisa menyebabkan patogen sehingga memicu infeksi usus, masalah lambung, ataupun diare juga. Bahkan nih, menurut dokter Nadia Fuada, hati ayam atau sapi yang dikonsumsi dalam kondisi mentah bisa rentan menularkan beragam penyakit seperti toksoplasmosis atau keracunan makanan. Nah, buat kalian yang nggak tahu toksoplasmosis sendiri itu sebenarnya apa, ini tuh bahaya guys buat wanita hamil karena bisa bikin kesehatan ataupun kekebalan tubuh menjadi lemah. Ya, daripada ujung-ujungnya dirawat ke rumah sakit dan dirawat ratusan juta, mending kalau makan ayam tuh yang sudah diolah sampai matang aja deh ya. Oke guys? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.